Selamat datang kembali channel Roy Konoha. Menurut data dari ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya, ternyata jumlah pejabat yang menggunakan ijazah palsu terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Wow, gila banget. Diikuti dengan India, Filipina dan lain sebagainya. Wow. Jadi gini guys ya, polemik ijazah Jokowi zaman sekarang ini kembali lagi viral ya. Sebenarnya masalah ini kan sudah lama ya, dari tahun 2019 ini sebenarnya sudah ada ya. Dan bahkan konon katanya sudah ada yang dipenjara karena mengkritik ijazah Pak Jokowi. Tapi gini guys ya, saya tidak memojokkan Pak Jokowi ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi. Saya tidak memojokkan Pak Jokowi, tapi gini ya. Yang saya perhatikan itu kenapa ijazah Pak Jokowi itu dipertanyakan. Saya tidak meragukan ijazah Pak Jokowi ya. Kalau saya meragukan nanti saya bisa masuk penjara. Ya kan? Saya tidak meragukan ijazah Pak Jokowi. Saya berharap bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Karena apa? Karena akan banyak yang dirugikan ya. Akan banyak skandal-skandal yang terbongkar jika ya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini jika ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Ya. Saya perhatikan kenapa warga Konoha mempertanyakan, disclaimer on ya, saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh ya pengkritik Pak Jokowi ya. Misalnya nih yang tidak suka dengan Pak Jokowi sehingga memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak mendukung itu ya. Ya, saya benar-benar netral gitu ya. Kalau saya perhatikan kenapa warga Konoha itu ya mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena banyak kebijakan menurut sebagian masyarakat Konoha ya. Masyarakat Konoha berpikir, kenapa kebijakan daripada Pak Jokowi ini banyak yang tidak efektif, efisien. Banyak yang kontroversi, bermasalah dan lain sebagainya. Banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satu contoh misalnya ya, kebijakan-kebijakan daripada Pak Jokowi yang kurang tepat sasaran menurut saya pribadi ya, tentang bansos. Jadi gini guys ya, saya tidak melarang Pak Jokowi itu memberikan bansos, tapi kalau kita terus memberikan bansos ya, terus memberikan bansos, terus, maka ini akan semacam lingkaran setan. Gak akan terputus. Harusnya presiden itu bisa memutus lingkaran setan tersebut. Ya, seorang presiden itu punya ya bisa banget untuk memutus lingkaran setan tersebut ya. Kalau presiden memberikan bansos misalnya, bansos ini mohon maaf ya diberikan sesuatu hal yang konsumtif misalnya ya, bahkan ya konon katanya dipakai untuk yudol ya, digunakan untuk yudol, bayangkan ya. Dan itu terus berputar-putar ya, bahkan duitnya digunakan untuk bayar pinjol ya, bayar bank emok ya, bayar dan lain sebagainya ya, bayar utang sana sini yang tidak produktif. Jadi menurut saya ini kebijakan presiden yang tidak efektif. Lebih baik ya masyarakatnya itu ya disekolahin ya, diedukasi biar mereka terlepas dari yang namanya lingkaran setan ya. Kalau dapat duit atau bansos dari Pak Jokowi misalnya ya, bansos ini digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak produktif misalnya. Seperti misalnya beli sesuatu yang tidak dibutuhkan ya, bayar pinjol dan sebagainya ya. Kemudian hura-hura, jalan-jalan dan sebagainya. Atau nyewa LC misalnya. Atau main micet misalnya, atau main perempuan misalnya, kita nggak tahu kan. Nah, lebih baik diedukasi karena ini kan berputar-putar ya. Dapat bansos terus dikonsumsi dengan hal-hal yang tidak produktif ya, sehingga kemiskinan itu berputar-putar terus, nggak bakal terputus. Harusnya Pak Jokowi itu memutus. Ini yang dipertanyakan oleh para pengkritik Pak Jokowi, sehingga mereka kepikiran, apa iya Pak Jokowi ini cerdas? Apakah iya Pak Jokowi ini lulusan daripada UGM? Kenapa kebijakan-kebijakannya seperti ini tidak tepat sasaran? Kenapa kebijakan-kebijakannya itu tidak memutus yang namanya rantai kemiskinan? Banyak yang mengatakan bahwa di pemerintah Pak Jokowi itu ya kemiskinan berkurang, padahal nggak gitu ya. Pak Jokowi sering mengatakan seperti itu ya.
kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, 1 juta bertambah lapangan kerja, nggak ada tuh. Jadi ini yang dipertanyakan oleh pengkritik Pak Jokowi ya. Bahkan ya inflasi sekalipun bisa dipalsukan. Bukan saya mengatakannya, tapi Mendagri sendiri mengatakan bahwa banyak kepala daerah yang memalsukan data-data inflasi ke BPS. Biar apa? Biar menghindari yang namanya sanksi ya. Pak Mendagri yaitu Pak Tito saat itu mengatakan banyak ya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah, kenapa kepala daerah itu berbohong pada Pak Jokowi? Apakah ini kesalahan dari Pak Jokowi? Enggak kesalahan dari Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi itu harusnya tegas. Kalau ada kepala daerah yang seperti itu langsung dikasih ketegasan, biar apa? Biar tidak mengacaukan yang namanya data-data. Jadi kalau data-data itu sampai ke Pak Jokowi itu ya misalnya dibohongi oleh kepala daerah, maka ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Pak Jokowi melihat dari istana misalnya atau pendukung-pendukungnya mengatakan, oh ekonomi kita itu meroket, ekonomi itu naik dan sebagainya, padahal datanya dipalsukan. Ini yang dikritik oleh pengkritik Pak Jokowi. Mohon maaf ya, saya bukan pengkritik Pak Jokowi, saya benar-benar netral. Di satu sisi saya bisa memuji Pak Jokowi, di sisi lain saya bisa mengkritik Pak Jokowi. Artinya seseorang itu tidak benar bisa tidak melakukan kesalahan ya. Nggak ada presiden itu nggak ada yang seperti malaikat ya. Nggak ada. Tapi yang dikritik oleh para pengkritik Pak Jokowi itu, kalau Pak Jokowi ini lulusan daripada UGM, kenapa bisa, mohon maaf ya, setolol itu mengambil keputusan? Itu yang dipertanyakan. Kenapa ijazah Pak Jokowi ini dipertanyakan oleh masyarakat? Itu sebenarnya pertanyaan besarnya. Nggak masalah mau ijazah Pak Jokowi palsu kayak mau nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah asal kebijakan-kebijakannya itu berdampak kepada masyarakat. Ya, bisa memutus yang namanya kemiskinan, rantai kemiskinan. Itu yang paling penting. Saya lebih prefer ke kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi mengatakan kalau masyarakat itu dapat bansos, harusnya dana bansos itu digunakan untuk hal-hal yang produktif ya. Bahkan ya ada yang namanya KB. KB biar ya kalau misalnya dapat bansos itu kita harus ngerti lah gitu, tahu diri gitu. Masyarakat itu tahu diri, jangan bikin anak terus, tapi kita mengharapkan yang namanya bansos dan lain sebagainya. Ini berdampak pada kemajuan satu bangsa. Menurut saya ini semacam edukasi. Bahkan saya melihat Pak Deddy Mulyadi juga memberikan edukasi langsung ya. Pak Jokowi itu ya mohon maaf sebesarnya bagi pendukung Pak Jokowi. Saya mendukung kebijakan Pak Jokowi seperti nikel misalnya ya nikel kita itu bisa diproduksi mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi ya. Hilirisasi saya mendukung itu. Kemudian pembangunan daripada tol misalnya saya mendukung itu. Tapi di sisi lain ya saya harus mengkritik daripada kebijakan Pak Jokowi ya, termasuk kebijakan kurang mengedukasi masyarakat ya. Kalau Pak Jokowi itu pergi ketemu rakyat biasanya disuruh menghafal nama-nama ikan gitu. Jadi jangan menghafal lah, berpikir ya. Harusnya presiden itu mengajak masyarakat itu berpikir. Kalau kita perhatikan misalnya negara lain misalnya, ya bukan saya membandingkan negara konoha dengan negara lainnya. Presiden Bill Clinton misalnya, kalau mereka pergi ke sekolah-sekolah atau bertemu dengan rakyat, mereka akan bacain ya. Presidennya akan buka buku, bacain. Kenapa bacain? Karena dengan membaca kita bisa dapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita akan bisa menjadi cerdas, ya. Bisa teredukasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda ya, atau ya kita masyarakat Konoha ya, supaya kita ada kemajuan. Ya saya tahu bahwa masyarakat Konoha itu sangat susah diajak maju. Ya. Saya ngomong seperti ini juga nanti saya pasti kata-katain sok tahu lah, ya, sok si paling edukasi lah dan sebagainya ya. Kalau saya pengen view yang sangat gede ya, saya tahu bahwa channel edukasi itu di Konoha itu sangat tidak diminati ya. Kalau saya pengen view gede itu ya mending saya jadi prank orang gila kan. Tapi kalau prank orang gila itu apakah berdampak kepada kemajuan suatu bangsa? Enggak kan. Jadi saya pengen berkontribusi gitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, pola pikirnya supaya lebih maju ya. Jadi ini yang dipertanyakan oleh pengkritikus daripada Pak Jokowi. Jangan berpikir negatif dulu ya terhadap pengkritiknya.
Ya, jangan menganggap bahwa ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan sebagainya. Ini berdampak pada Gibran dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya ya, diduga misalnya Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya karena ya ijazah Pak Jokowi ini dulu diketik dengan ketikan komputer misalnya, menggunakan Times New Roman misalnya, tidak menggunakan ketikan tahun 84 ya. Ya, beliau ini diduga lulus tahun 84, tapi menggunakan Times New Roman misalnya. Ya. Kemudian pakai kacamata, kemudian wajahnya tidak mirip-mirip amat. Kenapa masyarakat memperhatikan ini, melihat ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi itu karena banyak kebijakan daripada Pak Jokowi ini ya menurut pengkritik itu ngawur gitu, nggak tepat sasaran, nggak bisa ya bikin Konoha itu makin makmur, makin maju. Hanya kalangan-kalangan elit aja gitu, banyak korupsi di mana-mana dan sebagainya, nggak bisa ditindak tegas oleh Pak Jokowi ini. Jadi makanya masyarakat mempertanyakan kecerdasan daripada Pak Jokowi ya, makanya yang disasar itu ijazahnya. Apa iya Pak Jokowi ini lulusan UGM? Lulusan UGM itu kan cerdas-cerdas, kok Pak Jokowi ini lain dan sebagainya. Jadi kemudian ya, yang dikritik oleh para pengkritikus Pak Jokowi ini adalah kalau seorang presiden itu memalsukan ijazahnya, itu artinya pasti Pak Jokowi itu ya. Ini kalau ya, bukan berarti saya mengatakan Pak Jokowi itu memasukkan ijazahnya. Kalau Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya, itu artinya apa? Pak Jokowi ini banyak melakukan yang namanya manipulasi di kebijakan yang lainnya. Kita nggak tahu kan. Jadi itu yang dipertanyakan oleh pengkritik Pak Jokowi. Kemudian yang selanjutnya misalnya, kenapa Pak Jokowi gitu ya langsung ya mengatakan ya, memberikan ijazahnya, ini loh ijazah saya. Jangan mengatakan ini hak saya, enggak ada hak mereka untuk menekan saya. Jangan seperti itu ya. Kalau Bapak benar-benar pengen kelar gitu masalahnya kelar, ijazahnya itu bawa ke Mahkamah Agung gitu, ke pengadilan, kemana, bawa langsung ijazahnya. Jangan saya akan perkarakan, saya akan pidanakan. Astaga, kok citra Pak Jokowi makin hari makin nyungsep ya, makin suram ya. Saya dulu pendukung Pak Jokowi ya, saya sangat mengagumi yang Pak Jokowi, tapi saya melihat ya setelah beliau itu menjabat jadi presiden ada perubahan yang sangat signifikan ya. Apa itu? Kurang yang namanya ketegasan, mencela ya, kurang banget. Terutama ya mungkin ini karena pengikutnya gitu, mungkin karena orang-orang terdekatnya itu nggak jujur gitu, memberikan data yang tidak jujur, dan dia tidak tegas terhadap sekelilingnya gitu ya. Kemudian apalagi yang dipertanyakan oleh pengkritik Pak Jokowi, yang dipertanyakan oleh pengkritik Pak Jokowi itu adalah karena pejabat Konoha itu banyak yang menggunakan ijazah palsu, banyak banget, sangat banyak ya. Saya sendiri ya, saya sebenarnya kuliah sambil kerja ya. Dulu waktu saya kuliah itu saya tidak mau menerima yang namanya beasiswa. Karena apa? Karena saya akan berhutang pada negara. Sehingga saya kuliah sambil kerja. Nah, ketika saya kuliah sambil kerja, ya tahu nggak, capeknya itu luar biasa. Tapi saya berusaha biar saya tidak berhutang budi pada negara. Saya tidak mau membebani negara ya. Tapi ya, ketika saya lulus, ketika saya sudah dewasa, sudah bekerja, ya sudah berusaha dan sebagainya, saya berpikir, kok perjuangan saya selama ini tidak menerima beasiswa, tidak membayar negara itu, malah dikorupsi ya duitnya. Banyaknya koruptor di Konoha sekarang ini. Bahkan Pak Prabowo sekarang ini sudah mulai melempem gitu, sudah mulai lunak terhadap koruptor ya. Tidak seperti dulu lagi. Dulu Pak Prabowo itu berkoar-koar mengatakan saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Tapi saya harus mengakui bahwa pemerintah Pak Jokowi itu banyak koruptor kok. Banyak kucing-kucing pencuri ya, banyak tikus-tikus. Ya, saya harus mengakui itu. Mungkin ini ya yang dikritik oleh para pengkritik Pak Jokowi ya. Disclaimer on ya, di sisi lain saya juga memuji Pak Jokowi. Jadi kalau saya mengkritik Pak Jokowi bukan berarti saya benci Pak Jokowi ya. Jangan seperti itu pemikirannya ya. Kalau saya mengkritik Pak Jokowi itu bukan berarti saya meniadakan semua kebaikan-kebaikannya ya. Tapi ya, yang dikritik oleh para
kritik Pak Jokowi itu, sebenarnya Pak Jokowi bisa lebih dari situ ya, bisa lebih tegas lagi gitu ya. Kalau terbukti ijazahnya palsu, itu artinya banyak kepalsuan di istana dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Reko Noah, salam rasional.